Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas pertanyaan seputar Paskah. Paskah bukanlah hari kebangkitan Kristus. Kitab suci mencatat tentang hal ini. Untuk itu, ikuti penjelasan saya dalam video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya saudara-saudara bisa memahaminya. Simak terus. Jika Paskah adalah hari kebangkitan Yesus, lalu mengapa Yesus merayakan Paskah sebelum dia mati? Mari kita lihat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus merayakan Paskah sebelum kematiannya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lukas 2 ayat 41 hingga 42. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Matius 26 ayat 17 hingga 18. Saudara-saudara perhatikan, mulai dari Yesus masih kecil sampai dia sudah pelayanan atau memiliki murid, dia merayakan Paskah. Kalau begitu, Paskah yang ada dalam ayat-ayat ini tidak ada hubungan dengan kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena Paskah dalam ayat-ayat ini adalah hari raya orang Yahudi. Lihat ayat-ayat ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yohanes 2 ayat yang ke-13. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Yohanes 6 ayat yang ke-4. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Yohanes 11 ayat yang ke-55. Jadi jelas, jika kita melihat dari ayat-ayat ini, maka Paskah adalah hari raya orang Yahudi dan bukan hari raya orang Kristen. Lalu masalahnya sekarang adalah, mengapa orang Kristen juga merayakan Paskah yang sebenarnya hari raya orang Yahudi? Ini karena Kristen mengadopsi Paskahnya orang Yahudi. Karena mengadopsi, maka sudah pasti Paskah Kristen punya hubungan dengan Paskah Yahudi. Dan karena punya hubungan, maka terlebih dahulu kita harus memahami latar belakang Paskah Yahudi. Sehingga dengan ini dapat membantu kita untuk lebih mudah memahami hari raya Paskah Kristen. Yang pertama, Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah hari raya orang Yahudi dalam rangka memperingati ketika Allah melewati rumah-rumah orang Israel yang memiliki tanda darah, sehingga anak sulung mereka tidak meninggal pada tulah ke-10, dan setelah itu Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Dalam peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak kejadian luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Di antaranya adalah tulah-tulah. Di antara tulah-tulah yang terjadi di tanah Mesir, saya terlebih khusus akan membahas tulah ke-10. Perhatikan ayat-ayat ini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
Keluaran 12 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Perhatikan kata pass pada terjemahan ini. Kata melewati dalam terjemahan New King James Version adalah pass, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah pasah. Dari kata ini menurunkan kata pesah, dan dari pesah menurunkan kata paskah. Jadi paskah artinya melewati. Apa yang dilewati? Rumah orang Israel yang ada tanda darah, sehingga anak sulung mereka tidak meninggal. Lihat ayat ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Inilah Paskah orang Yahudi. Yang kedua, Paskah Kristen. Paskah Kristen adalah hari raya orang Kristen dalam rangka memperingati kebangkitan Kristus. Perhatikan fakta berikut. Yang pertama, Yesus mati bertepatan dengan waktu penyembelihan domba Paskah di Bait Allah. Perhatikan ayat ini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6. Bandingkan dengan ayat berikut ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 hingga ayat 46. Peristiwa kematian Kristus yang bertepatan dengan waktu penyembelihan domba bukanlah kebetulan. Perhatikan ayat ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Hal ini juga disinggung oleh Paulus dalam suratnya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Pertama Korintus 5 ayat yang ke-7b. Yang kedua, pada waktu disalibkan tidak ada satu tulang pun yang patah dari Yesus. Perhatikan ayat ini. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Keluaran 12 ayat yang ke-46. Bandingkan dengan ayat ini. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Yohanes 19 ayat yang ke-32 dan 36. Yang tidak boleh dipatahkan tulangnya adalah domba Paskah. Dan menariknya, Yesus pun tulangnya tidak dipatahkan. Saudara-saudara, Yesus adalah antitipe dari domba Paskah perjanjian lama. Dalam ilmu tafsir ada istilah namanya tipologi. Tipologi ada dua macam. Yang pertama, tipe atau gambaran. Yang kedua, antitipe atau penggenapan. Contoh, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, tipe, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, antitipe. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Mungkin masalah makan tidak boleh mematahkan tulang dari domba Paskah membingungkan orang Israel saat itu. Tapi Allah memang mengatur demikian untuk antitipe atau penggenapan kepada Kristus.
Saudara-saudara, dalam hukum tipologi, jika antitipe sudah datang, maka tipe harus berhenti. Jika realita sudah datang, maka bayang-bayang tidak boleh diteruskan. Itulah sebabnya, jika dulu kita berdosa, lalu harus persembahkan domba, maka sekarang jika kita mempersembahkan domba sebagai korban penghapusan dosa, justru kita berdosa karena realita yaitu Kristus telah mati bagi dosa kita. Lalu mengapa masih melakukan bayang-bayang, yaitu korban domba? Jika darah domba membuat anak-anak sulung bangsa Israel lolos dari maut, maka darah Kristus meloloskan kita dari kematian kekal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Pertama Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut tidak mampu menahannya. Dan inilah keyakinan kita. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita diloloskan dari kebinasaan kekal. Inilah makna Paskah Kristen. Jadi Paskah bukanlah hari kebangkitan Yesus jika menurut hari raya orang Yahudi. Demikianlah penjelasan saya. Saya masih akan terus membahas pertanyaan seputar Paskah. Tetap di channel ini, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.